Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Salam santun dan sejahtera. Dari Padepokan Lokajaya. Sahabat subscribe dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat serta bahagia selalu, amin. Dan para sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe, semoga berkenan. Dan menambah persaudaraan. Awal kegaiban itu muncul di saat aku sering bermimpi melihat cahaya di langit. Cahaya itu adalah Sidratul Muntaha. Cahayanya lebih terang dari ribuan lampu di dunia ini. Ketiga harinya kemudian saya bermimpi kembali sholat di depan Ka'bah menghadap Hajar Aswad dengan bersama 3 orang. Dan mulai saat itu, pada waktunya saya duduk pada waktu pagi, datanglah cahaya ilahi dari langit yang ketujuh. Langit tembus dan masuk di kepala saya. Cahaya itu saya tahu, dan bersinarlah cahaya di dada. Nur Muhammad. Dan ada lagi cahaya dari depan, datang dari malaikat Jibril. Maka menyalalah cahaya itu sampai ke mata kaki. Tidak lama kemudian, cahaya itu datang lagi pada malam Senin, masuk ke tubuh saya dan bercahaya bersama tasbih-tasbih para waliullah, bersama jubah-jubah para waliullah. Itu semua adalah tanda daripada para wali. Ada saudara saya memperhatikan cahaya itu dan tanda itu. Dan pada waktu hari Rabu, saya disuruh kembali ke rumah, duduk di hamparan sejadah. Maka masuklah cahaya yang menerangi seluruh tubuh saya. Cahaya itu dari langit, yang berkilauan bagaikan petir yang menyambar di atas di awan. Semua senjata-senjata sakti masuk di tubuh saya, termasuk tombak Trisula, pedang salib Nabi Isa, anak panah Arjuna. Dia masuk di tasbih saya. Kuda warna putih, semua berkilau. Itu senjata gaib yang akan menghancurkan kesaliman atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Pada malam harinya, di saat tamu saya banyak, Rasulullah datang menemui saya bersama malaikat Jibril. Lalu dia berkata kepada saya, lanjutkan agama yang pernah saya bawa. Saya suruh tamu saya untuk berzikir dan membaca selawat. Keesokan malamnya, malam Jumat, semua raja-raja jin, waliullah datang. Saya berpesan, sampaikan kepada umat manusia, bersihkan hati dan tetap mengingat
kepada Sang Pencipta bahwa saya sudah hadir. Saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki dunia beserta isinya. Saya diangkat sebagai pemimpin alam gaib. Itu pesan saya kepada alam gaib, bahwa saya adalah tiannya langit, saya adalah pakunya bumi, saya yang pertama dan saya yang terakhir. Allah menciptakan dunia beserta isinya dari saya. Maka dari itu, wahai manusia, ingatlah dirimu. Ingatlah bahwa Allah menciptakan kamu untuk apa, dan Allah menempatkan kamu di dunia ini untuk apa. Karena zaman akan berakhir, untuk menuju zaman yang baru, yang penuh kedamaian. Dan di zaman yang baru itu nanti, siapa yang berbuat kesalahan maka dia akan merasakannya langsung di dunia ini, di akhirat lain juga. Maka kesadaran manusia disitulah akan memunculkan persaudaraan, kasih sayang. Hanya hati yang bersih, yang bertawakal dan terus bersikir, terus mengingat kepada Sang Penciptanya, akan tumbus kepada Ilahi. Sama juga di zaman pembaharuan itu, hanya manusia-manusia yang bersih hatinya yang akan lolos ke zaman yang baru. Yang kotor hatinya akan binasa. Waktunya tidak panjang lagi. Waktunya sudah dekat. Wahai umat manusia, ingat engkau hanya digoda dengan pasukan Dajjal. Kenapa? Dajjal itu matanya dua, pandangannya hanya satu, yaitu dunia. Akhirat dilupakan. Itulah pasukan Dajjal. Dan kembali juga kepada saya. Sayalah sang pemilik gelar. Semua nama adalah namaku. Karena saya yang kedua dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di antara dua kalimat syahadat. Itulah saya. Saya bukan malaikat. Saya bukan nabi. Saya bukan wali. Saya bukan bangsa jin. Saya bukan manusia. Tapi saya adalah hamba Allah. Dunia beserta isinya Allah ciptakan dari saya. Itulah yang sebenarnya. Semua kitab-kitab ada pada dalam diriku. Akulah pelengkap. Allah bersama dengan Rasulnya, Nabi dan Rasulnya, dengan umatnya baru 3. Untuk mencukupi 4 persegi adalah imamnya manusia. Itu baru ada.
Ingatlah wahai manusia, bersihkanlah hati. Tetap bertawakal, kan hanya orang yang bersih hatinya yang tembus cahayanya kau ilahi. 7 warna cahaya di dalam tubuh yang memancar, ditambah 2 cahaya dari nurun Allah dan nur Muhammad. Kalau kau 7 itu terbungkus dari 2 yang menyatu ini, itulah hakikatnya orang yang bersih hatinya. Banyak saya lihat cahaya imamnya di dalam dirinya hanya sejengkal di atas kepalanya, hanya 1 meter di atas kepalanya, tidak sampai kepada ilahi. Di waktu itu Hajar Aswad datang kepada saya mau dicium, saya menciumnya. Hanya sedikit cahaya yang bercahaya, semua gelap. Saya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa Hajar Aswad gelap, hanya sedikit cahaya? Jibril menjawab, itulah umat manusia. Yang bercahaya itulah yang tembus kepada ilahi. Yang perumpamaan 100% umat manusia, hanya 30% yang tembus kepada ilahi cahayanya. Itu disebabkan karena hawa nafsunya yang tinggi dengan dunianya yang tinggi, sehingga berpengaruh kepada bumi dunia ini. Kenapa dia semalam dimunculkan kembali? Karena sekarang sudah waktunya. Dunia akan hancur karena ulah manusia. Agama hanya dijadikan hiasan dan tempat perlindungan. Walaupun dia membenci orang tuanya, saudaranya, dan keluarganya. Asalkan dia kaya, itulah sifat-sifat sebagian umat manusia di zaman ini. Kurangnya ia memahami tentang adat istiadat. Adat itulah adalah tiang yang mengikat dan tali yang mengikat. Sekarang zaman beda lagi dengan yang dulu, di mana zaman saling mengasihi, saling menghormati. Tapi sekarang zaman yang sudah lupa dengan penciptanya, sudah lupa dengan dirinya. Dia ditempatkan di muka bumi selaku khalifah di muka bumi untuk memperbaiki dunia ini beserta isinya. Malah sebagian malah merusaknya. Makanya tunggu saatnya akan tiba pembersihan dunia ini. Ini pesan terakhir saya. Bersihkan hati dan tetap mengingat kepada Sang Pencipta. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan selamat di akhir zaman ini. Waktunya tidak lama lagi untuk masuk di zaman perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam santun dari Padepokan Lokajaya. Untuk semua sahabat subscribe dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang belum subscribe channel ini, semoga berkenan hati untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Lokajaya.